Yo, hai Jokers, welcome back to my channel. Ya, kita tutorial lagi. Banyak yang mengeluh di komen saya karena gagal dalam menginstal Windows USB ya, booting USB. Nah, rata-rata kegagalan tersebut itu disebabkan oleh proses pembuatan bootable USB menggunakan flash disk itu dengan cara yang salah ya. Nah, rata-rata salahnya itu di setting MBR atau GPT-nya ya. Ya, gimana nggak mau salah? MBR dan GPT-nya aja dia nggak ngerti ya. Makanya saya ada video yang ngebahas khusus tentang MBR dan GPT itu. Ya, bagi yang belum ngerti bisa kalian tonton itu ya, buat ilmu pengetahuan kalian ya. Oke. Nah, terkadang juga dalam proses pembuatan bootable tersebut menyebabkan flash disknya malah korup ya, dan malah nggak terbaca oleh komputer. Akhirnya mereka nyerah. Nah, kali ini saya akan memberikan cara yang lebih mudah dalam menginstal Windows ya, dan keberhasilannya lebih besar daripada menginstal Windows menggunakan USB flash disk ya. Nah, menginstal Windows dengan menggunakan DVD ini tidak hanya untuk Windows 10 ya, semua Windows bisa ya. Windows 7, 8, 10, 11, 12. Ya, semua Windows sama prosesnya yang seperti saya ajarkan saat ini. Ya, oke Joker, sebelum lanjut, untuk membangun channel ini semakin berkembang, yoi, bagi kalian yang belum subscribe ya. Yang nggak ada ruginya subscribe di channel ini, karena channel ini membagikan konten-konten berfaedah. Dan subscribe di sini bukan hanya gratis coy, tapi apa? Ya, subscribe di sini plus bonus doa dari saya supaya kalian sehat selalu. Apa-apa yang kalian cita-citakan itu cepat berhasil. Dan yang belum dapat jodoh itu dapat jodoh, dan yang sudah dapat jodoh supaya langgeng ya. Supaya langgeng, supaya sukses bersama. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi-notifikasi berfaedah dari Little Jok Channel. Oke, kita langsung praktek. Check it out. Oke, yang harus disiapkan pertama adalah DVD Windows-nya ya. Ya, Windows berapa aja yang ingin kalian install. Ya, Windows 10 Windows 7, Windows 8. Nah, kalau saya ingin pakai Windows 10 ya. Nah, DVD Windows ini bisa didapatkan dengan membelinya atau memburningnya sendiri ya. Jadi memburningnya dari file ISO. Nah, tutorial burningnya itu sudah saya pernah buatkan videonya ya. Kalian bisa tonton tuh cara burning Windows menggunakan Nero ya. Nah, yang kedua, komputer kalian itu harus ada DVD room-nya ya, DVD player buat menjalankan DVD ini ya. Ya, kalau laptop seperti ini, kalau di PC seperti ini. Nah, kalau nggak punya, kalian bisa juga pakai DVD eksternal ya. DVD eksternal itu biasanya pakai USB ya. Oke, itu yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang kita mulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat drive-nya ya. Nah, ini saya habis install Windows 11 ya. Kita melihat drive ininya di disk PC ya. Disk PC. Nah, ini ada C dan D ya. Nah, biasanya itu install itu di drive yang atas ya, yang C. Nah, data C ini berisi semua file-file instalan Windows-nya ya. Semua file-file Windows-nya yang akan kita install dan akan hilang ya. Nah, kita install Windows itu kan tentunya data kita tidak ingin hilang ya. Makanya kita harus mengerti nih fungsi drive C dan D ini ya. Nah, drive C ini adalah berisi semua data instalan Windows ya. Di sini instalan Windows semuanya. Nah, ini nanti yang akan diinstal ulang dan data di C ini akan hilang semua. Nah, data di D ini itu untuk menyimpan data kita seperti foto, video, dokumen Office, Microsoft Office ketikan, atau save-an Photoshop, video, musik, dan lain-lain ya. Nah, ada data D ini. Jadi kalau ada data-data kalian yang penting di daerah C ya, itu harus dipindahkan dulu ke D ya, harus dipindahkan ke D. Umpama di download, desktop, dokumen, picture nih, pokoknya daerah atas ini itu semua masuknya kategorinya ke drive C, dan kalau diinstal ulang akan hilang semua. Makanya harus di backup dulu ke D.
Nah, bagaimana kalau Windowsnya terlanjur error dan tidak bisa dibuka? Ya mau nggak mau harus dicopot harddisknya ya, dan di backup di komputer lain ya. Nah, makanya jika sudah paham ini, untuk selanjutnya itu untuk menyimpan data-data kalian itu di D ya, selain data-data instalasi. Jadi data instalan aplikasi kalian yang ada di C itu jangan di copy ke D ya, nanti diinstal ulang lagi aja ya. Karena kalau di copy juga percuma, nanti di copy lagi ke C itu hasilnya akan nggak bisa ya, nggak bagus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita apalin ya, C kita itu berapa ya kapasitasnya nih. Properties kita apalin ya. Ini C kita ada totalnya 477 GB ya. Nah, free-nya ada 452 ya. 452 GB. Nah, lalu D kita ada 452 GB dan free-nya ada 337 GB. Kepakainya itu 114 GB. Nah, ini kalian hafalin di komputer kalian masing-masing, gunanya biar pas saat instalasi kita nggak ragu ya mau install yang mana ya. Dan kalau perlu itu dinamain nih, seperti saya nih, yang D-nya nih dinamain nih kan Ataya ya. Kalian tinggal klik kanan, rename, nah kalian tulis namanya. Jadi ini fungsinya supaya nanti tidak bingung ya, karena ada kasus itu ketuker ya, dia udah berusaha install yang bagian atas, ternyata lagi ngebug, dia ketuker yang justru yang D yang diinstal, akhirnya datanya hilang semua. Nah, itu kasus biasanya dari Windows XP itu install ke Windows 7 atau dari 7 ke Windows 10 suka ada error kayak gitu ya. Oke, terus kita masukkan ya ininya ya, DVD-nya ya. Lalu kita restart komputernya ya. Tuh udah masuk ya nih DVD kita nih. Kelihatan ya. Ya, ini isi DVD kita ya, udah kebaca ya. Ya, ini DVD kita nih, drive C, Windows, drive D, data, dan drive F ini DVD ROM kita. Oke, sekarang kita restart ya. Kita restart. Untuk awal yang harus kalian tahu yaitu installah Windows sesuai spek komputer kalian ya, spek laptop atau PC kalian ya. Jika RAM-nya 4 GB ke atas itu kalian install yang 64 bit ya. Ya, misalnya komputer kalian model baru, laptop kalian, PC kalian model baru tapi RAM-nya di bawah 4 GB ya, install aja Windows 10 32 bit ya. Itu lebih recommended ya. Nah, jika komputer kalian model lama, PC atau laptop kalian model lama tapi di bawah 4 GB ya, lebih baik misal Windows 7 yang 32 bit ya. Langkah selanjutnya saya akan tunjukkan setting di menu BIOS. Ya, kita nyalakan komputer lalu pencet tombol tertentu untuk masuk ke menu BIOS. Masuk ke menu BIOS ini pencetannya setiap komputer atau laptop berbeda ya. Nah, ini contoh BIOS model lama ya, yaitu BIOS Legacy ya. Ya, nggak lama-lama banget sih, ini menengah. Nah, model lama ini ditandakan dengan tidak ada mouse ya, dan tampilannya biasa aja ya. Nanti saya akan tunjukkan menu BIOS di 3 komputer yang berbeda ya. Nah, ini salah satunya yang pertama ya. Oke, untuk install Windows dengan flash disk itu booting pertamanya itu kita harus setting di USB flash disk. Nah, ini kan untuk install dengan DVD ya, maka booting pertamanya itu harus DVD ya. Maka kita ke menu boot. Nah, di sini kan ada boot option prioritas ya. Nah, ini kan ada
kode ya, ST500 itu maksudnya hard disk ya. Nah, ini DVD. Nah, DVD ini harus ada di atas. Nah, biasanya untuk merubah-merubah ini itu biasanya petunjuknya ada di sini nih, mencet apa aja, atau ada di bawah sini. Jadi tergantung laptop atau komputernya ya. Oke, kita rubah yang di atas ini menjadi DVD dengan cara mencet enter, lalu pilih DVD-nya. Ya, udah otomatis berubah ya, yang di atas jadi DVD. Nah, ini kalau di save dan di restart udah langsung baca DVD ya, dan akan masuk ke menu instalasi ya. Tinggal ke sini, save and exit. Nah, ini contoh untuk PC, masuk BIOSnya pencet delete ya. Nah, ini BIOSnya juga model lama ya, yaitu BIOS Legacy ya. Kita ke boot. Nah, boot device priority. Nah, ini kan paling atas Intel SSD ya, SSD saya ya. Nah, ini CD-ROM. Nah, ini CD-ROM ini harus ada di paling atas. Nah, kalau ini petunjuknya di samping ya. Ada yang petunjuk cara pindahinnya di samping, ada yang di bawah. Nah, untuk naik turunin ini setiap BIOS itu beda-beda ya. Ada yang mencet F5, F6, ada yang di enter naik turunin dan lain-lain ya. Nah, kalau yang ini dilihat di petunjuk cara naikin turuninnya itu plus dan minus ya. Tinggal pencet plus dan minus. Nah, dia akan naik tuh. CD-ROM jadi di atas ya. Nah, setelah selesai ini tinggal escape ya, lalu save and exit ya. Save and exit. Nah, kayak gitu caranya ya. Kita pencet F2 ya, masuk ke BIOS dulu ya. Ya, ini BIOS yang baru ya, yang UEFI. Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk masuk menu BIOS tiap laptop, tiap PC berbeda-beda ya. Nah, 3 komputer yang saya kasih tahu dari tadi itu ya, termasuk laptop ini dan PC ya, itu semuanya mereknya Asus ya. Itu aja satu merek tapi modelnya udah beda ya, model BIOSnya. Jadi kalian ketik aja di Google untuk mencari tahu komputer kalian itu BIOSnya, tombolnya, mencetnya apa gitu kan ya. Ketik masuk BIOS laptop, nah seri kalian apa laptopnya, atau PC kalian mainboardnya, lihat dulu ya, kalian lihat, kalian buka, kalian ketik di Google tombol BIOS mainboard, nah mereknya apa, serinya apa, kayak gitu. Nah, ini contoh BIOS yang udah UEFI ya, dia ada mouse-nya kayak gini ya. Jadi mau yang BIOS-nya itu Legacy atau UEFI itu sama ya, tujuannya itu nyari boot priority ya, yaitu untuk nyari prioritas bootingnya ya. Itu yang pertama, atau yang di atasnya itu bacanya tuh yang mana duluan ya prioritasnya ya. Kali ini kan ini Windows Boot Manager nih yang pertama dibaca, yang paling atas ini. Maksudnya ini hard disk saya ya. Ini hard disk ya, baca hard disk tuh. ST ini kode hard disk nih ya, ST1000. Nah, di bawahnya ini adalah DVD room atau DVD playernya ya, yang tadi saya masukkan DVD atau disk Windows-nya ya. Jadi ini harus ada posisi di atas ini ya. Nah, tampilan BIOS ini tiap laptop atau tiap PC beda-beda juga ya, tergantung pabrikannya ya. Jadi garis besarnya sama ya. Dia harus nyari boot priority. Nah, jalan pintasnya untuk BIOS ini juga ada. Kita tinggal ke boot menu, langsung ke yang ini. Kita klik, udah langsung masuk ke menu install lewat DVD ya. Tapi saya akan ajarkan gimana caranya ini bisa ke atas ya. Kita masuk ke advance mode ya. Advance mode. Lalu kita ke boot. Ya, di sini kan ada main, ada advance, ada security ya. Nah, kita ke boot ya. Nah, ini boot option 1 itu harus di DVD ya. Jadi kita tukar ini sama ini ya. Kita klik. Nah, ini sudah tukar ya. Lalu kita back.
Nah, ini DVD kita udah di atas. Nah, ini udah otomatis kalau kita restart, bukan di restart, maksudnya kita save terus restart, itu akan masuk ke boot DVD ya. Habis itu langsung bisa masuk ke menu installnya. Oke, kita save and exit ya. Ya, udah restart. Nah, kita klik apa aja ya. Jika ada keluar ini press any key to boot from CD. Nah, itu kita pencet apa aja karena disuruh pencet tombol apa saja. Ya, dia ngebaca. Ya. Ya, udah masuk ke menu installnya ya. Nah, lalu kita pilih next ya. Kita next. Lalu pencet install now. Nah, ini produknya di skip aja. Ya, lalu ini dicentang ya, I accept. Lalu di sini ada upgrade dan custom, pilih yang custom ya. Nah, di sini adalah untuk memilih drive mana yang akan kita install ya. Dan gunanya tadi kita ngafalin kapasitasnya biar nggak ketuker ya. Kapasitas harddisk kita C-nya berapa dan D-nya berapa. Nah, ini kelihatan ya drive kita ya, yang mana yang tadi ya. Ini drive C saya 477 GB kapasitasnya, dan ini drive D saya 452 GB kapasitasnya. Dan ini ada namanya ya, Ataya ya. Nah, ini yang D berarti ya. Dan D ini jangan sampai ke delete, jangan sampai ke format, atau jangan sampai kalian next di posisi ini karena akan keinstall yang itu dan akan hilang semua datanya ya. Sangat berbahaya ya. Nah, ini sebenarnya format partisi saya cukup acak-acakan ya. Nah, ini itu nanti yang seperti ini itu sistem MSR Reset ini akan terbentuk sendiri ketika kita install Windows-nya ya. Ini saya habis install Windows 11 makanya banyak ya. Windows 10 itu ada yang 3 juga. Nah, terbentuk ininya tuh sistem dan MSR Reset-nya itu tiap Windows beda-beda ya. Ini Windows 11 seperti ini ya. Dan Windows 7 itu cuma 1 ya. Nah, Windows 10 itu ada yang 3, ada yang 2, yang terbaru itu 3 setahu saya nih. Nah, ini kita yang paling atas kita delete semua ya. Kita delete semua, nanti mereka akan bergabung menjadi satu kesatuan ya. Ini kita delete. Ya, udah ke delete ya yang sistem. Lalu yang ini, yang MSR Receiver, kita delete. Lalu harddisk C-nya yang besar nih, kita delete. Nah, setelah kita delete seperti ini, udah menjadi satu kesatuan. Lalu kita klik next di posisi yang ini ya. Nanti dia akan terbentuk sendiri sistem dan yang lainnya ya. Kita next. Nah, ini udah proses install ya. Ya, nanti ini akan saya cepetin ya. Device ready, getting ready cuy, bukan getting maboy ya, ingat, getting maboy itu berdosa ya. Ya, oke, proses instalasi sudah selesai, tinggal ngisi-ngisi aja ya. Ini produknya, ini bisa diisi nanti ya, kita pilih jadi do this later ya.
Lalu ini wifi bisa nanti ya, kita skip aja dulu ya. Lalu ini setting, pilih use express setting ya, just a moment ya. Lalu kita isi nama komputer kita ya, kita isi ya. Dan bagi kalian yang ingin mengisi password, kalian isi passwordnya ya di komputer kalian ya, laptop atau PC kalian ya. Kalau saya tidak pakai password ya, saya pilih langsung next. Hai juga. We're setting this up for you. This won't take long. Taking care of a few things. Let's start. Ya, proses instalasi sudah selesai. Oke, kita lihat ya langsung ya. Yang paling penting apa sih dari keberhasilan ini adalah data kita tidak hilang, coy. Ya, di PC ya, ini C, ini D, Ataya ya. Ya, data saya masih ada ya, masih ada. Oke. Ya, sampai sini aja. Satu lagi kebaikan. Kita eject dulu ya. Ini di eject bisa langsung keluar DVD-nya ya. Cek. Nah. Oke. Ya, itu dia tadi tutorial menginstal Windows dengan DVD ya. Ya, dengan mengeluarkan kocek yang murah, harganya ini cuma sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 ya. Ya, kalau ada yang jual lebih dari 10.000 sih udah gila ya. Nah, dengan kocek yang murah ini kita sudah dapat menginstal Windows ya. Ya, jadi setelah punya DVD kosong, burning data file Windows ISO-nya dengan menggunakan aplikasi Nero, lalu install ke komputer kalian ya. Dan yang masih bingung dengan setting menu BIOS-nya ya, karena mungkin tampilannya berbeda di komputer kalian ya, itu bisa nonton video saya sebelumnya yang khusus membahas tentang menu BIOS ya. Karena kunci utama untuk install Windows ini ya awalnya adalah ngerti dan paham cara settingnya di BIOS itu. Oke. Ya, oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa share ilmu ini kepada teman-teman kalian, like, komen, dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe di sini bukan hanya gratis, coy, tapi plus bonus doa dari saya supaya kalian sehat selalu, apa-apa yang kalian cita-citakan cepat tercapai, coy. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi. Dadah.